Ibu dan Bapak, para suster, bruder, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Pada perayaan Ekaristi ini, kita diajak untuk merenungkan tema Peziarah Pengharapan bersama dengan Bunda Maria Sang Gembala Baik. Ketika saya mencoba untuk merenungkan tema ini, saya bertanya di dalam hati, mengapa tahun yang lalu, 2024, almarhum Paus Fransiskus memaklumkan tahun suci yang kita jalani pada tahun ini dengan tema Peziarah Pengharapan. Saya belum pernah bertanya kepada Paus Fransiskus. Jadi jawabannya saya coba-coba buat. Berdasarkan pembacaan saya mengenai riwayat hidup Paus Fransiskus. Tahun suci tahun ini tidak bisa kita pisahkan dari tahun suci yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 dan 2016 yang disebut tahun suci luar biasa dengan tema kerahiman ilahi. Kita semua tahu di dalam gereja Katolik tahun suci itu dirayakan 25 tahun sekali. Tetapi Paus dapat menetapkan menurut kepentingan gereja kapanpun yang disebut tahun suci luar biasa yang tidak setiap 25 tahun sekali. Tahun suci luar biasa yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus temanya adalah kerahiman ilahi. Dari mana tema itu diambil? Sejarahnya panjang, tetapi secara singkat begini. Pilihan tema tahun suci luar biasa kerahiman ilahi bermula dari pengalaman iman Paus Fransiskus sendiri. Ketika beliau masih sangat muda usianya, yaitu pada usia 17 tahun. Pada waktu itu, nama kecil Paus Fransiskus adalah Jorge Bergoglio, sedang dalam perjalanan untuk mengikuti pesta orang-orang muda. Dalam perjalanan ke tempat pesta, ia lewat satu gereja. Dan Tuhan menyelenggarakan, saya tidak mengatakan kebetulan, Tuhan menyelenggarakan, ia melihat seorang imam berdiri di samping gereja itu. Bergoglio muda yang melihat imam itu, entah bagaimana, itulah penyelenggaraan Tuhan, terdorong untuk menerima sakramen tobat dari imam itu. Dan ketika dia menerima sakramen tobat, pas hari raya Santo Matius pengarang Injil, dibacakan khotbah mengenai panggilan Matius. Khotbah tentu tidak sama persis dengan kata-kata kitab suci. Khotbahnya kira-kira berbunyi begini. Ketika Yesus memandang Matius dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil dia. Kata yang menancap di dalam hati Bergoglio muda adalah memandang dengan mata penuh kerahiman. Kata-kata itu menjadi pengalaman pribadinya yang mengubah seluruh hidupnya. Pengalaman akan Allah yang kerahimannya tanpa batas membuat dia pada usia 17 tahun itu mengambil keputusan untuk menjadi seorang imam. Keputusan-keputusan yang kita lihat ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta, entah itu sepatunya yang sangat sederhana
kendaraannya yang sangat biasa, sapaannya terhadap siapapun termasuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, itu adalah pilihan-pilihan pribadi yang bersumber pada pengalaman iman bahwa Allah adalah Bapa yang Maha Rahim. Sampai pilihan-pilihan besar yang ia lakukan di dalam gereja Katolik ketika beliau menjadi paus pemimpin gereja Katolik. Kita ambil salah satu contoh yang dapat kita saksikan semua. Sebelum Paus Fransiskus pada hari Kamis Putih misalnya, rasul-rasul yang kakinya dicuci itu biasanya adalah tokoh-tokoh paroki, tokoh-tokoh keuskupan, tokoh-tokoh komunitas, dan semuanya laki-laki. Ketika Paus Fransiskus memulai masa kepausannya, kebiasaan itu ia ubah. Karena hanya memilih semuanya laki-laki, hanya memilih semuanya tokoh-tokoh, itu berarti tidak menghormati martabat manusia. Maka kebiasaan itu ia ubah, dan perubahan itu juga sampai ke gereja-gereja kita di Keuskupan Agung Jakarta ini. Sehingga kalau kita rumuskan, kita gambarkan kenapa Paus Fransiskus sebagai paus memaklumkan tahun suci luar biasa kerahiman ilahi, jawabannya adalah karena kerahiman ilahi itu adalah pengalaman pribadinya. Dan ketika ia mengalami kerahiman ilahi, di dalam dirinya terjadi sejarah pembaharuan hidup yang terus-menerus. Istilah menterengnya transformasi pribadi. Ketika transformasi pribadi itu terus-menerus terjadi, buahnya adalah transformasi institusi. Gereja berubah, gereja memperbaharui diri. Dengan memaklumkan tahun suci luar biasa kerahiman ilahi, Paus Fransiskus berharap supaya proses yang terjadi di dalam dirinya itu juga terjadi. Sudah terjadi di dalam gereja, diharapkan terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat manusia. Misalnya, ia berharap bahwa wajah kerahiman Allah mendorong orang, mendorong bangsa-bangsa, mendorong pemimpin-pemimpin bangsa untuk menciptakan perdamaian. Apa yang terjadi? Bukannya perang bergulang, sebaliknya perang melebar kemana-mana. Sampai-sampai Paus Fransiskus yang sudah berusia lanjut, kakinya sakit, badannya sakit, ketika berjumpa dengan Presiden Sudan Selatan, Afrika, membongkok, mencium kaki Presiden Sudan Selatan dengan pesan, tolong hentikan peperangan di negaramu. Ketika beliau berbicara mengenai ketidakadilan, jurang antara yang kuat dan yang lemah, berharap semakin tipis perbedaannya, yang terjadi sebaliknya. Bukannya semakin mudah, bukannya semakin dekat jarak itu, tetapi semakin jauh. Ketika kita berada dalam situasi seperti itu, dengan mudah kita menjadi kecil hati. Bahkan tidak sedikit yang putus asa. Angka kematian, angka bunuh diri di berbagai macam tempat melonjak jauh. Karena apa? Karena kehilangan pengharapan. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti inilah, sebelum Paus meninggalkan kita, kembali kepada Bapa yang Maha Rahim, ia memaklumkan tahun suci peziarah pengharapan. Harapannya supaya kita murid-murid Kristus tidak kecil hati kalau melihat berbagai macam hal yang jahat tampaknya lebih kuat daripada yang baik, yang bohong lebih kuat daripada yang benar. Kita diajak untuk tidak kecil hati,
tidak putus asa, sebaliknya menjadi peziarah pengharapan. Bukan hanya peziarah pengharapan yang berziarah sendiri, tetapi menjadi penabur-penabur pengharapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan berikutnya adalah ini. Lalu hubungannya apa dengan kutipan Injil singkat sekali yang tadi kita dengarkan? Hanya 2 baris, 2 kalimat. Ketika saya mencoba menjawab pertanyaan saya ini, jadi saya bertanya sendiri, saya jawab sendiri. Saya bertanya di dalam hati, kenapa urut-urutan pertanyaan Yesus, kata-katanya kepada Bunda Maria, itu diurutkan cara seperti ini dan tidak sebaliknya. Kata-kata yang pertama adalah, Ibu, inilah anakku. Baru kemudian yang kedua, inilah ibumu. Kok tidak bertanya dulu, tidak berkata dulu kepada Yohanes, inilah ibumu. Baru kemudian berkata lagi, inilah anakmu. Jawabannya saya juga tidak tahu kenapa berkata begitu. Besok kalau kita ketemu Yesus, kita bertanya, Tuhan Yesus, kenapa kok urut-urutannya seperti itu? Sejauh dapat saya renungkan, urut-urutan ini sangat bermakna. Ketika Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu, yang ditunjuk adalah murid yang dikasihi Yesus. Siapa anak Yesus itu? Maaf, anak Maria itu. Anak Maria adalah Yesus. Jadi, kalau Bunda Maria kepada Bunda Maria dikatakan, Ibu, inilah anakmu, saya baca di balik kalimat itu pesan, Ibu, tolong lahirkanlah aku di dalam diri murid satu ini. Ibu, lahirkanlah aku di dalam diri murid satu ini yang namanya Yohanes. Itulah sebetulnya inti hidup Kristiani. Menurut ajaran gereja, bukan ajaran saya, kita semua dipanggil dengan panggilan yang sama, entah bruder, suster, imam awam, anak, senior, eyang, dan sebagainya mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi pesan Yesus kepada bundanya, Ibu, tolong aku dilahirkan di dalam diri orang ini. Dan itu juga dikatakan mengenai kita masing-masing. Bunda Maria melahirkan Yesus, Yesus kecil di dalam hati kita masing-masing, di dalam hidup kita sendiri-sendiri. Baru kemudian kepada murid yang dikasihi, Yesus mengatakan, inilah ibumu. Jadilah pengikut Kristus yang semakin sempurna dengan meneladani Bunda Maria. Ketika kita membiarkan Yesus lahir di dalam diri kita, berkat doa-doa Bunda Maria, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan ketika kita semakin serupa dengan Yesus, salah satu wajah Yesus adalah Dia yang berkeliling sambil berbuat baik. Menjadi peziarah pengharapan artinya melipat gandakan perbuatan-perbuatan baik yang dulu dilakukan oleh Yesus, meneruskan apa yang dilakukan oleh Yesus, mencari jalan-jalan baru untuk berbuat baik. Itulah tanda-tanda pengharapan yang dinyatakan dengan sangat bagus oleh Paus Fransiskus di dalam buku yang menyatakan pemakluman tahun suci peziarah pengharapan. Mungkin 1-2 contoh kecil dapat menjelaskan
untuk mengakhiri renungan ini. Apa artinya menjadi peziarah pengharapan dengan landasan pemikiran yang tadi coba saya sampaikan. Tanda pengharapan adalah suatu tindakan yang konkret, yang membuat orang tidak kecil hati, tetapi sebaliknya berpengharapan. Contoh-contoh kecil. Beberapa waktu yang lalu, saya mengundang seorang tamu anak-anak ke rumah, ke Wisma Keuskupan, sekitar jam 3 siang. Karena katanya belum makan sepanjang hari, anak itu saya undang untuk makan di Wisma Keuskupan. Saya perhatikan dia makan. Yang menarik perhatian saya adalah tidak satu butir nasi pun tertinggal di dalam piringnya. Bersih. Bagi saya ini adalah tanda pengharapan. Ketika seorang anak menghargai anugerah Tuhan yang namanya makanan, tidak membuang-buang apapun anugerah Tuhan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya membaca berita di koran mengenai sampah makanan yang dibuang di negeri kita tercinta ini. Pada tahun 2022 misalnya, sampah makanan yang dibuang untuk tahun itu, kalau dirupiahkan, harganya sama dengan 330 triliun rupiah. Mengerikan. Tahun 2024 tidak berkurang. Sampah makanan yang dibuang untuk tahun 2024 menjadi 551 triliun rupiah. Ini tanda bukan pengharapan. Ini tanda orang tidak peduli. Sebaliknya anak tadi menghargai anugerah Tuhan, yang lain tidak. Saya hanya makan segini, yang lain dibuang, terserah. Tanpa peduli, sekian banyak saudari-saudara kita yang kekurangan gizi. Tanpa peduli pada anak-anak kita yang mengalami tengkes, stunting, tidak bisa berkembang secara fisik, mental, dan rohani. Tanda bagus yang lain. Sejak beberapa tahun yang lalu, sekitar 16 tahun yang lalu, di Keuskupan Agung Jakarta ada gerakan yang namanya ASAK, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Ini tanda pengharapan. Kenapa? Di Jakarta ini ada banyak anak-anak kita yang masih kecil-kecil, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari berbagai macam wilayah di Indonesia yang menderita sakit. Karena fasilitas kesehatan di tempat-tempat itu tidak memadai, anak-anak itu dirujuk ke Jakarta. Ada rumah sakit besar di Jakarta. Pertanyaannya, di mana anak-anak kita itu akan tinggal selama perawatan? Perawatannya tidak cukup 2-3 hari, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan selanjutnya. Muncullah beberapa waktu yang lalu, belum 1 tahun, gerakan yang menamakan dirinya membangun rumah teduh, memberi tempat kepada anak-anak dan keluarganya dari tempat-tempat yang jauh, agar dapat tinggal di rumah teduh itu, menjalani perawatan, dibantu dengan segala macam bantuan yang mungkin diberikan. Tanda pengharapan. Kalau diceritakan berbagai macam tanda pengharapan yang kita buat, sangat amat banyak. Oleh karena itu, kalau kita pada sore hari ini diajak untuk menjadi peziarah pengharapan, menjadi penabur pengharapan bersama Bunda Maria, Sang Gembala Baik, itulah yang diharapkan dari kita, bersyukur atas wajah Allah yang berbelas kasih,
yang selalu menunjukkan wajah belas kasih-Nya kepada kita, membaharui hidup kita, dan semoga dengan pembaharuan hidup kita, masyarakat juga menjadi semakin baik. Caranya bagaimana? Caranya dengan apa ya? Saya mau mengatakan sesuatu terus tiba-tiba lupa ini. Dengan melipat gandakan tanda-tanda pengharapan itu. Tidak usah mencari hal-hal yang terlalu besar, seperti anak tadi menghargai makanan, anugerah Tuhan, sikap dasar untuk menghargai anugerah-anugerah yang lain. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, rekan-rekan imam, anak-anak pasti mempunyai caranya masing-masing untuk menjadi tanda pengharapan. Intinya adalah menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Yesus, berkeliling sambil berbuat baik. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita sambil membawa ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga dan komunitas kita ke hadapan Tuhan.